Ada 3 dugaan tindak pidana yang terjadi yang kita laporkan. Dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan. Nah, yang ketiga adalah tentang penghilangan barang milik orang lain. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Perusahaan yang ada di kota Surabaya harus mentaati peraturan dan bisa menjaga kondusivitas. Begitu pula sebaliknya karyawannya. Dan kami koordinasi dengan Pak Kapolres, dan setelah itu kami koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, maka gudang ini tidak memiliki tanda daftar gudang. Sehingga hari ini langsung kita segel. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Orang miskin jangan lawan orang kaya, tak menang kamu. Orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut kamu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Modris News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan mengenai penahanan ijazah ya oleh salah satu pengusaha di Surabaya yang akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang cukup ramai dari kalangan publik ya. Kita tahu juga beberapa waktu yang lalu ya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan melakukan sidak begitu ke lokasi, dan tetap si pengusaha tidak memberikan jawaban yang secara konkret mengenai penahanan ijazah, yang pada akhirnya Wali Kota Surabaya melakukan penyegelan ya terhadap perusahaan tersebut karena dianggap tidak memiliki NIB dan tanda daftar gudang ya. Kita saksikan videonya. Hari ini saya sampaikan bagi semua siapapun, tidak ada yang membuat Surabaya gaduh dan menjelekkan nama Surabaya. Karena itu kita dengan Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi, dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyub, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Karena itu saya selalu katakan, ketika berusaha nang Surabaya, ojo nanti ngelarani wong nang Surabaya. Kalau gawe perusahaan nang Surabaya, maka taati peraturan yang ada ditentukan oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya. Saya juga nyuwun tolong kepada seluruh karyawan pekerja. Semuanya karyawan punya kewajiban dan punya hak. Perusahaan punya kewajiban dan punya hak. Ketika ini bisa dijalankan kewajiban dan haknya, insya Allah jadi tenang, jadi guyub, gak gawe gaduh, gak salah-salahan, gak fitnah-fitnahan. Tapi kita selesaikan secara yang benar seperti apa, kita selesaikan. Dan hari ini akan menjadi pembelajaran buat semuanya. Siapapun yang mau berusaha di Surabaya, tolong jangan buat gaduh Surabaya. Tolong iso guyub rukun. Ya, itu tadi ya Wali Kota Surabaya. Video berikutnya. Bisa dijelaskan ini dipasang Satpol PP lain. Ini sebagai tanda apa dan apa yang menjadi dasarnya Bapak? Kami selalu mengatakan bahwa perusahaan yang ada di kota Surabaya harus mentaati peraturan dan bisa menjaga kondusivitas. Begitu pula sebaliknya karyawannya. Dan kami koordinasi dengan Pak Kapolres, dan setelah itu kami koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, maka gudang ini tidak memiliki tanda daftar gudang. Sehingga hari ini langsung kita segel. Karena di aturan permen itu ketika tidak memiliki tanda daftar gudang, maka harus ditutup. Artinya dengan dilakukan penyegelan ini, gudang ini ataupun Diana tidak bisa melakukan aktivitas usahanya lagi atau bagaimana Pak? Saya mengatakan perusahaan ya, tidak menyebut nama orang. Karena apa? Perusahaan ini di semua daftar TDG-nya, di semua daftar IMB-nya, itu tidak ada yang saya sebut adalah perusahaannya. Karena saya tidak tahu apakah direkturnya siapa, karena saya direkturnya tidak berbeda namanya, sehingga kalau saya menyebut satu orang, dua orang, maka kasus ini tidak akan pernah berhenti. Akhirnya kasus ini tambah melebar, nggak karu-karuan, tapi tidak kasihan rakyat masyarakat Surabaya yang ditahan ijazahnya. Karena itu saya sekali lagi saya mengatakan saya akan berhadapan dengan perusahaannya yang memegang dan menyita ijazah arek Surabaya. Tugas saya, karena ini ada di Surabaya, maka tugas saya adalah mengembalikan ijazah wong Surabaya. Ternyata tidak hanya orang Surabaya, maka saya akan membantu mereka untuk mengembalikan ijazah. Karena ijazah itu digunakan untuk mendaftar kerja kembali. Tapi terkait hal lainnya, terkait dengan perusahaan ini, maka sesuai dengan perda provinsi yang dikeluarkan perdanya, itu adalah kewenangan Disnaker provinsi.
kami tidak punya kewenangan terkait memeriksa hal yang lainnya. Karena kalau saya itu akan masuk di wilayah berbeda, di wilayah ini tidak bisa. Karena akhirnya menjadi suasana tambah gaduh, tambah tak karu-karuan. Ya. Ini berarti saya akan merusak kota Surabaya. Kalau saya menjaga Surabaya, ya saya akan masuk dalam kewenangan saya. Tapi jangan pernah menyakiti orang Surabaya. Ya. Ketika menahan ijazah, maka pasti akan berhadapan dengan saya. Ya, seperti itu tadi ya, Eri Cahyadi memberikan komentarnya pasca dilakukan penyegelan oleh pemerintah kota Surabaya begitu. Kemudian akan kita lihat ya bagaimana tanggapan dari Immanuel Ebenezer ya, yang beberapa hari yang lalu melakukan sidak juga dengan Wakil Wali Kota Surabaya Cak Ji ya. Kita lihat tanggapannya. Kabar gembira dari Surabaya terkait kasus tanah ijazah yang dilakukan oleh pemilik perusahaan namanya Budiana. Ini gudangnya telah disegel oleh pemerintah kota Surabaya. Kemudian ya kita lihat juga bagaimana pemberitaan-pemberitaan ya terkait dengan penahanan ijazah ini yang berujung kepada penyegelan dan juga laporan kepada kepolisian ya. Ada 3 dugaan tindak pidana yang terjadi yang kita laporkan. Dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan. Nah, yang ketiga adalah tentang penghilangan barang milik orang lain. Korban yang melapor kita ada totalnya 44 orang. Upah desanya jauh dari UMK. Rata-rata teman-teman itu maksimal hanya menerima 3.600.000 yang sudah lolos timbang. Kemudian ketika dia belum sampai lolos timbang, dia hanya menerima kurang lebih sekitar 2.600.000 sampai 3.040.000. Ada potongan-potongan yang harus dilakukan. Teman-teman mendapatkan tugas untuk mencari barang, tapi barang itu tidak ketemu. Maka dia bonus mingguannya sebesar 75.000 itu ditahan 1 bulan. Kalau sampai 1 bulan tidak pernah ketemu, dia suruh bikin berita acara bahwa barang yang ditugaskan tidak ketemu, baru itu diberikan. Dan apabila di kemudian hari barang itu ketemu, dia disuruh bayar untuk mengganti senilai barang yang tidak ditemukan. Ya seperti itu ya, ada sekitar 44 korban yang ditahan ijazahnya oleh CV Sentosa Sil ini dan dilaporkan dengan pasal penggelapan ya, termasuk juga penghilangan barang milik orang lain, dan juga ada yang berkaitan dengan upah yang tidak sesuai dengan UMK begitu. Kita akan tunggu kelanjutannya bagaimana, misalnya apakah pemilik perusahaan ini tetap kekeh tidak mau mengembalikan ijazah yang ditahan ya, kita akan lihat begitu. Kemudian juga dalam berita yang lain ya, HRD Veronica juga dilaporkan ke Polda Jatim. Oke, pemirsa, kasus penahanan ijazah yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur ini masih terus bergulir. Kali ini pemirsa, tidak hanya pemilik perusahaan yang dilaporkan ke pihak kepolisian, namun manajemen UD Sentosa Sil juga turut dilaporkan ke pihak kepolisian. Didampingi kuasa hukum, ex pekerja karyawan UD Sentosa Sil, korban penahanan ijazah UD Sentosa Sil di Surabaya, melaporkan Veronica yang saat itu merupakan HRD perusahaan yang bertanggung jawab atas penerimaan ijazah pekerja. Dimas Seva Prayoga, warga Manukan, Jawa Timur, melaporkan HRD manajemen UD Sentosa Sil ke SPKT Polda Jatim dengan membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah surat tanda terima jaminan ijazah yang diserahkan saat tes wawancara di tempat pekerjaan pada tahun 2019 yang lalu. Datangnya SPKT Polda, kita melaporkan yang bertanda tangan di dalam penerimaan ijazah dan yang menerima SKCK di perusahaan tersebut. Kita laporkan di sini atas nama Vero dan kawan-kawan, karena yang menerima ijazah dan SKCK penerimaan di situ adalah si Vero dan kawan-kawan. Karena hingga saat ini, kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh manajemen UD Sentosa Sil terus berlanjut. Jumlah korban penahanan ijazah ini pun terus bertambah. Sementara ijazah SMA milik Dimas, mantan pekerja UD Sentosa Sil, hingga kini masih ditahan oleh perusahaan. Ya, kemudian akan kita saksikan juga bagaimana tanggapan dari Ahok ya, yang cukup relevan dengan
yang terjadi saat sekarang ini? Orang miskin jangan lawan orang kaya, tak menang kamu. Orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut kamu. Nah. Ya, pernyataan Ahok ini memang sangat sesuai dengan apa yang dihadapi oleh pemilik perusahaan ini begitu. Yang pada intinya bahwa jangan sampai melawan orang kaya begitu, dan juga jangan sampai melawan pejabat begitu. Kemudian juga kita saksikan tanggapan dari netizen ya. Bu Diana, pengusaha Surabaya yang katanya suka tahan ijazah karyawannya yang powerful sepertinya. Gimana, apa kabar? Katanya perusahaan itu tuh, kok bisa? Ijazah yang ditahan oleh perusahaan yang viral di Surabaya itu, saya beberapa hari yang lalu sudah ketemu ownernya, baik Bu Diana maupun suaminya. Kalau nanti datanya sudah ditemukan, SMK mana, maka Pemprov yang akan mengikhtiarkan untuk menerbitkan ijazah itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan tutup perusahaan ini karena tidak memiliki TDD gudangnya, sehingga kita lakukan, dan ini akan berlaku untuk semuanya. Makanya saya berharap ini menjadi pembelajaran semuanya. Tolong jaga nama baik kota Surabaya. Ini kayaknya doa-doa para karyawan yang ijazahnya ditahan ini kayaknya memang mujur ya. Kayaknya terkabul semua ini. Karena per hari ini wali kota Surabaya yang langsung turun untuk menyegel dan menutup gudang ataupun perusahaan milik Ibu Janhua Diana, ya, pengusaha yang viral yang katanya tahan ijazah itu. Lagian ibu ini lucu ya, dia punya gudang, punya usaha, tapi perizinannya nggak beres. Kayak mana kalau kata CB arah-arah itu. Dan aku mau apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada Ibu Khofifah ya, Gubernur Jawa Timur, luar biasa sekali ya. Malah aku lihat ya, pemerintah provinsi Jawa Timur itu sepertinya mengalah kepada pengusaha ini ya, kepada Ibu Diana DKK ini ya, karena karyawannya katanya ditahan ijazahnya, tapi malah yang bekerja ekstra ya malah gubernur dan pemprovnya. Katanya kalau memang tidak dikembalikan ya sudah ya, kalaupun nanti karyawan ada kopinya nanti akan diterbitkan lagi ijazahnya dibantu oleh Pemprov Jawa Timur. Ini kan suatu langkah yang luar biasa yang diambil sama Bu Khofifah, memang solutif sekali, luar biasa ya, agak berbeda lah sama Pemprov Jakarta. Tapi aku yakin kawan-kawan, sekarang pasti Bu Diana ini pasti lagi banyak melamun, lagi susah makan ya. Kadang-kadang makannya pun nggak ketelan, dipaksa minum pun terakhir keluar juga. Karena apa? Udah perusahaan ditutup, ya kan, dilaporkan ke polisi. Aduh, bertubi-tubi banget. Moga-moga doaku ya Ibu Diana dan keluarga selalu sehat ya dan kuat ya, bisa melewati semua masa-masa berat ini. Walaupun itu perbuatannya sendiri. Demikian rekan-rekan ya mengenai seteru ya antara pengusaha dan juga pemerintah Kota Surabaya. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.